Selamat siang, Pak Oki. Iya, selamat siang Pak Priyo. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Kalau Pak Priyo sendiri bagaimana kabarnya? Ya, juga sama masih sehat ya, Pak Oki. Bagaimana pelajaran yang jam pertama tadi? Wah, tadi untuk pelajaran yang pertama cukup aktif dan cukup kewalahan juga. Wah, cukup aktif dan cukup kewalahan ya. Bagaimana perasaan? Perasaannya? Jam pertama. Yang pastinya senang, ada sedihnya juga ada. Senang juga ada sedihnya. Juga ada. Baik, Pak Oki, kita mau melaksanakan kegiatan supervisi dan kemarin Pak Oki meminta saya untuk melakukan observasi begitu. Dan apa kompetensi yang ingin Pak Oki kembangkan? Nah, iya, kemarin kan saya meminta tolong kepada Pak Priyo. Saya ini mau meminta tolong kepada Pak Priyo untuk meminta tolong mengobservasi tentang kompetensi pedagogi saya. Oke. Kompetensi pedagogi yang ingin Pak kembangkan ya. Lalu bagian mana itu yang ingin Pak Oki kembangkan? Yang pertama pastinya memahami karakter peserta didik. Karakter peserta didik. Kenapa saya cukup pakai? Ternyata peserta didik ada yang kalau makan, ada yang semangat kalau melihat video, ada yang semangat praktek. Jadi sendiri-sendiri itu Pak. Jadi saya masih bingung tentang hal ini, karakteristik peserta didik. Dan yang kedua, bagaimana cara saya memberikan potensi yang peserta didik. Oke, berarti nanti saya membantu Pak Oki untuk mengamati, mengawasi mengenai Pak Oki mampu memahami karakteristik peserta didik di kelas, gitu ya. Yang kedua, saya diminta Pak Oki untuk mengobservasi, mengamati mengenai keterampilan Pak Oki dalam memfasilitasi potensi peserta didik. Begitu ya Pak Oki ya. Lalu bagaimana Pak Oki menilai kemampuan Pak Oki itu? Saya masih ragu sebenarnya Pak. Ya. Apakah saya itu sudah benar atau enggak menerapkan itu? Dan untuk hal ini saya meminta Pak Priyo memberikan umpan balik kepada saya. Bagaimana cara saya memfasilitasi memahami karakter peserta didik. Oke. Lalu apa harapan Pak Oki setelah kita melakukan observasi? Yang saya harapkan yang pertama pasti saya bisa membuat pembelajaran itu berpusat pada siswa. Itu Pak. Jadi harapannya Pak Oki agar Pak Oki itu melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Terus ada lagi harapan yang lain Pak? Oh iya, ada satu lagi Pak. Apa? Saya kan baru nih di sini, masih butuh pengalaman juga. Untuk setelah observasi ini, yang saya harapkan itu saya lebih terampil lagi seperti itu. Baik, saya siap kembali untuk mengobservasi dan nanti menghendaki jam keberapa ini saya masuk ke Pak Oki. Kalau untuk hal itu saya ngikut Pak Priyo karena kan saya yang meminta. Oh gitu, baik. Nanti dari waktu jam ke-6 atau jam bisa Pak Priyo. Baik, berjumpa lagi nanti di kelas di 6 dan ke-7. Dan setelah itu kita langsung melakukan pasca observasi ya. Begitu Pak Oki. Baik, selamat bertemu lagi nanti. Mari Pak Oki. Ya, siapa Oki? Repotkan Pak Priyo, maaf Gi. Sama-sama Pak Oki. Mari Pak Oki. Baik Pak Oki, setelah Pak Oki melakukan kegiatan pembelajaran dan saya sudah mengobservasi bagaimana nih Pak Oki perasaannya sudah melakukan pembelajaran. Perasaannya sedikit lega, tapi juga ada deg-degannya. Ada deg-degannya. Apa itu yang membuat Pak Oki deg-degan? Ya, karena saya merasa itu belum maksimal kan juga dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana Pak Oki menilai penampilan Pak Oki pada saat proses kegiatan belajar mengajar tadi? Kalau menurut saya sendiri ya ini Pak, kurang Pak. Kurang ya? Karena waktu saya memberi PPT, padahal sudah memberi PPT, stimul awal pun sudah tak kasih Pak. Saya ajak juga bernyanyi, tapi ada yang aktif, ada yang tidak. Oke.
Lalu apa yang membuat Pak Oki menilai bahwa penampilan Pak Oki dalam proses pembelajaran tadi kurang? Yang pertama, waktu di awal dulu stimulus itu sudah saya beri, beberapa ada yang merangsang, beberapa ada aktif, tapi yang lain juga ada yang melamun. Waktu PPT dan menyanyi pun juga Pak, ada yang aktif, ada yang teriak-teriak, aktif, antusias itu ada Pak. Tapi dalam yang melamun juga ada, yang sibuk sendiri pun ada. Jadi dalam kategori ini saya masih kurang dalam proses pembelajaran tadi. Oh, baik Pak Oki. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah kita lakukan tadi dalam proses pembelajarannya Pak Oki. Begitu Pak Oki. Tadi saya mengamati bahwa Pak Oki itu sudah menggunakan PPT, dan PPT-nya itu menurut saya itu juga menarik Pak Oki, dan ada beberapa siswa yang sangat antusias Pak Oki mengikuti PPT-nya Pak Oki. Ya, beberapa bahkan berdiri-berdiri melihat PPT-nya Pak Oki, itu memang tampilannya bagus sih Pak Oki itu. Dan Pak Oki juga mengajak siswa bernyanyi. Ada beberapa lagu tadi yang dinyanyikan dan anak-anak diajak untuk juga menari begitu ya. Ada gerakan-gerakan dalam kegiatan bernyanyi tadi. Dan juga beberapa siswa saya melihat juga antusias untuk mengikuti gerakan-gerakan dan ikut bernyanyi Pak Oki. Tetapi memang ada beberapa siswa yang tadi yang sudah Pak Oki sampaikan tadi, jadi ada yang sibuk sendiri, gitu, ada yang kemudian melamun dan sebagainya. Dan dalam pengamatan saya ini Pak Oki telah mencoba pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik siswa. Memang karakteristik siswa di tempatnya Pak Oki saya melihat itu juga beragam, seperti yang pernah Pak Oki sampaikan, itu karakteristiknya beragam. Dan di sini Pak Oki tampak sudah mengupayakan itu. Dalam beberapa hal siswa itu tampak antusias ya pada saat melihat PPT, ada yang antusias tapi juga ada yang tidak begitu saat melakukan menyanyi bersama dan gerak bersama, itu juga ada yang antusias tapi juga ada yang kurang antusias. Dan Pak Oki itu memahami bahwa siswa itu berbeda-beda, maka Pak Oki mengupayakan berbagai cara, salah satunya ya tadi PPT dan melakukan mengajak siswa untuk bernyanyi. Proses pembelajaran masih sama Pak Oki untuk semua siswa. Jadi kalau semua menyanyi ya semua siswa menyanyi, kalau melihat PPT semua siswa PPT gitu, dan penilaian juga sama. Jadi sama untuk semua siswa. Dan kemampuan memahami kebutuhan siswa itu sudah baik. Hal ini berdasarkan pengamatan saya bahwa Pak Oki memang sudah berusaha memenuhi sesuai dengan kebutuhan siswa begitu. Lalu untuk keterampilan memfasilitasinya itu, jadi Pak Oki memang ada hal-hal yang menurut saya itu baik kalau masih perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu Pak Oki tidak memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih cara belajarnya, tidak memilih cara menilainya. Begitu Pak Oki. Itu penilaian yang saya lihat. Jadi Pak Oki belum memberikan pilihan-pilihan siswa dalam belajar dan penilaian sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Seperti itu Pak Oki. Bagaimana menurut pendapat Pak Oki? Kalau menurut saya, ya memang saya merasa begitu Pak. Jadi ya memang itu yang harus saya tingkatkan mengenai poin yang untuk memfasilitasi potensi peserta didik. Jadi kurang lebih apa yang saya amati itu Pak Oki ya, juga ada benarnya, banyak benarnya Pak. Iya. Okay. Baik Pak Oki. Lalu dari diskusi kita ini apa yang Pak Oki bayangkan untuk ditingkatkan selanjutnya? Untuk hal itu yang pertama pasti untuk menyediakan materi yang sesuai. Menyediakan materi yang sesuai ya. Okay.
Lalu apa tujuannya Pak Oki? Tujuannya ya pasti siswa mampu mencapai kompetensi dengan menggunakan materi yang dia sukai, yang sesuai dengan karakter siswa itu tadi. Oke. Lalu apa yang menjadi ukuran Pak Oki? Ukuran keberhasilan Pak Oki bahwa Pak Oki itu mampu menyediakan materi yang sesuai bagi siswa. Ukuran keberhasilannya untuk saya tidak terlalu tinggi lah Pak. Ya. Yang penting siswa itu senang dengan materi yang saya bawakan. Oke, jadi ukuran keberhasilannya yang penting siswa senang dengan materi yang disampaikan Pak Oki atau diberikan Pak Oki. Lalu apa pendukungnya supaya keberhasilan itu dapat Pak Oki capai? Pendukungnya yang pasti ya dari buku-buku perpustakaan dan internet mungkin. Internet ya, bisa mengakses Google untuk ini ya, apa namanya, mencari materi-materi yang sesuai dengan siswa begitu ya. Lalu kapan Pak Oki mau mengeksekusi aktivitas pengembangan itu? Mungkin secepatnya hari Senin mungkin Pak. Hari Senin ya, baik. Baik, yang pertama Pak Oki ingin menyediakan materi yang sesuai dengan minat siswa ya. Lalu yang tujuan yang hendak dicapai itu siswa mampu mencapai kompetensi dengan materi yang diminati begitu, dan ukuran keberhasilannya siswa paling tidak senang gitu ya. Baik Pak Oki, dan akan dilakukan nanti Senin, berarti sekitar 3-4 hari ke depan gitu ya. Baik. Lalu ada lagi Pak Oki yang ingin Pak Oki kembangkan selain yang tadi, yang pertama tadi? Ada memfasilitasi ya, karena itu kan tadi saya kan kurang memfasilitasi. Ya pastinya yang kedua memfasilitasi itu kegiatan belajar itu yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi memfasilitasi kegiatan belajar dan itu disesuaikan dengan minat, gaya, dan kemampuan siswa gitu ya Pak Oki ya. Lalu tujuannya Pak Oki melakukan pengembangan itu? Tujuannya yang pasti membuat siswa jadi aktif dan cepat memahami pelajaran. Jadi tujuannya yang tidak capai supaya siswa itu aktif gitu ya, dan dapat tercapai capaian pembelajarannya. Lalu ukuran keberhasilannya Pak Oki sendiri apa? Ukuran keberhasilan tadi kan senang sudah, berarti aktif dan antusias Pak. Oke, aktif dan antusias ya, menjadi aktif dan antusias. Lalu apa yang mendukung Pak Oki ini supaya aktivitas pengembangan itu dapat Pak Oki capai? Yang pasti pertama itu orang tua siswanya dan teman sejawat mungkin cari referensi dari teman, gimana Pak buat siswa itu aktif, gimana seperti itu. Oke, berarti Pak Oki memerlukan pendukung, yang pertama orang tua dan juga teman sejawat ya untuk diajak diskusi begitu Pak Oki. Lalu waktunya Pak Oki, kapan Pak Oki mau diskusi? Senin juga. Baik, Pak Oki. Jadi ada 2 aktivitas pengembangan nih yang nantinya Pak Oki mau kembangkan ya. Mungkin ada ide lagi untuk mengembangkan keterampilan Pak Oki. Sesuai dengan masukan Pak Priyo tadi, Pak Priyo kan mengobservasi juga kekurangan saya tentang sistem penilaian tadi Pak. Sistem penilaian. Mungkin itu yang sesuai dengan diingini siswa. Penilaian bagaimana tuh siswa diingini, mungkin itu nanti yang saya akan kembangkan. Oke, jadi akan mengembangkan sistem penilaian yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan keinginan siswa. Iya, seperti itu. Begitu ya. Lalu tujuan pengembangan yang ketiga ini apa Pak Oki? Siswa dapat memilih cara penilaiannya Pak. Dapat memilih cara penilaiannya. Iya, seperti itu, dengan kemampuan yang ia miliki. Baik. Lalu apa ukuran keberhasilannya Pak Oki untuk yang pengembangan yang ketiga ini? Siswa melakukan sistem penilaian yang sesuai kemampuan siswa, mungkin. Ya, jadi siswa dapat melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan siswa ya. Jadi siswa dapat menyesuaikan sendiri kemampuannya. Jadi misal diberi nilai seperti ini, saya ternyata memang segitu kemampuan saya seperti itu. Oh baik. Lalu untuk pendukungnya sendiri Pak Oki? Mungkin hanya kriteria ketuntasan saja. Kriteria ketuntasan, tapi Pak Oki akan menyiapkan kriteria ketuntasan gitu ya. Iya. Lalu untuk waktu eksekusinya? Senin juga mungkin. Senin juga, ya. Baik. Lalu untuk semuanya itu siapa sih yang akan mendukung Pak Oki atau yang akan membantu Pak Oki, atau siapa saja yang Pak Oki butuhkan untuk membantu Pak Oki? Ya mungkin peran-peran dari guru
di sekolah ini. Oke. Pak Priyo juga mungkin. Oh, Saya iya, akan oke. tolong nanti ya pastinya. Jadi saya repotkan nanti Pak Priyo. Baik, baik Pak Oki. Itu kemudian ada hal-hal yang lain yang ingin Pak Oki sampaikan? Sementara cukup Pak. Cukup ya. Iya, cukup. Baik, Pak Oki. Nanti rencana pengembangan yang 3 hal tadi, yang pertama ingin menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Yang kedua, Pak Oki ingin memfasilitasi kegiatan belajar yang sesuai dengan bakat minat juga. Dan kemudian Pak Oki juga ingin memberikan sistem penilaian yang sesuai dengan bakat minat dan kemampuan siswa. Ada 3 pengembangan itu Pak Oki. Nanti Pak Oki saya akan mencatat ini di lembar rencana pengembangan. Pak Oki nanti Pak Oki bisa cek, bisa lihat. Begitu kalau misalkan ada hal yang ingin ditambahkan atau mungkin ada direvisi, Pak Oki nanti boleh untuk melihat lagi. Begitu Pak Oki. Adakah hal-hal yang lain yang ingin disampaikan Pak Oki? Cukup Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Oki untuk waktu yang Pak Oki sediakan untuk melakukan supervisi ini, dan harapannya Pak Oki dapat mengembangkan sesuai dengan kemampuan kompetensi yang diharapkan bertumbuh di dalam Pak Oki. Begitu. Ya. Amin Pak, amin. Baik, terima kasih Pak Oki. Ya, Sukses saya untuk terima Pak Oki. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya sangat terima kasih Pak Priyo menyempatkan waktu untuk melihat saya, bagaimana saya mengajar, kekurangan saya di mana di kompetensi pedagogik ini. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita berjumpa lagi Ya. besok ya Pak Oki. Hari Masuk, Pak Oki. ya. Ya, Mari. mari Pak.